Semangat lagi, jumpa lagi Sobat Empati di channel Empati Plus ya. Sobat Empati, dalam kehidupan kita, pasti kita pernah terpuruk, jatuh dalam stres ataupun depresi ya. Depresi yang, kadang-kadang akut ataupun stres yang biasa. Nah, di saat seperti itu, biasanya kita ada butuh pelampiasan gitu ya, atau tempat curhat. Bagi sebagian besar orang ada yang memendam diri sendiri, tapi yang mendam diri sendiri itu kadang-kadang bisa bikin sakit. Sebagian besar orang cari tempat curhat. Nah, ada yang curhatnya itu ke teman gitu ya, atau sahabat dekat, tapi ada curhat juga di media sosial ataupun di media umum gitu ya. Nah, bagi kita yang memilih untuk curhat kepada teman-teman kita gitu ya, memang ini seperti saluran ataupun jalan keluar yang seharusnya kita ambil ya. Curhat itu seperti kita diandaikan waktu kayak kita kecil itu ya. Kalau kita kecil kan kita lagi main-main, naik sepeda atau main layangan atau apapun ya, kadang-kadang kita jatuh tuh, entah kepala kita yang cedera, luka, ataupun lutut kita atau tangan kita luka. Nah, kalau kita sampai di rumah tuh pasti nunjukin, mama ini luka, berdarah, sakit gitu ya, atau lutut ini kejedot, tersungkur, jadi bikin sakit, bikin berdarah kan gitu ya. Nah, seperti itulah curhat. Kita ingin mengungkapkan bahwa kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik gitu ya, dan kita ngelapor atau menceritakannya kepada orang yang kita percaya. Kalau dulu masa kecil pasti lari ke orang tua, khususnya kalau cowok lari ke ibu gitu ya, kalau cewek larinya ke bapaknya. Nah, seperti itulah kita butuh teman curhat. Nah, di saat kita pengen cari teman curhat, ada dua option nih. Nggak tahu di Sobat Empati memilih yang mana gitu ya. Ada option pertama, kita curhat kepada orang yang kita tahu pandai menganalisa masalah dan pintar mencari solusi. Pintar ngomong, pintar berpikir dan sebagainya. Jadi setiap masalah tuh dia bisa menemukan solusi ataupun jalan keluarnya. Tapi ada juga opsi yang kedua, kita curhat kepada teman kita yang mungkin nggak jago bicara, nggak jago analisis dan sebagainya, tapi adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan merupakan pendengar yang baik. Jadi kita percaya bahwa ketika kita menceritakan, kita didengarkan seutuhnya cerita dan kisah kita. Nah, saya sendiri secara pribadi lebih memilih yang kedua gitu ya. Bukan kadang sih, kalau saya mereview, kalau saya curhat itu saya sebenarnya bukan lagi cari solusi, cuma melampiaskan unek-unek beban yang ada di hati dan pikiran saya tuh. Yang saya butuhkan adalah orang yang mau mendengar, mau memberikan waktunya untuk peduli, dan memberikan energinya untuk fokus mendengar cerita dan kisah kita. Biasanya kan ceritanya kan cerita-cerita yang sulit, cerita yang sedih, cerita yang penuh dengan penderitaan dan sebagainya. Nah, pendengar seperti ini memang langka gitu ya, karena itu butuh stamina yang luar biasa loh kalau mendengar orang curhat. Bahkan kan ada yang sampai jam-jaman gitu ya, dan kisahnya sangat rumit. Nah, itu saya memilih yang kedua. Nggak tahu Sobat Empati memilih yang mana ya. Nah, bagi kita semua memang bebas memilih seperti yang opsi pertama ataupun opsi yang kedua. Tapi sudah sepatutnya kita memiliki teman-teman yang kita percaya bisa menjadi teman curhat kita. Kalau belum punya, cari. Karena itulah saluran yang menurut saya terbaik untuk kita mengungkapkan setiap keluh kesah kita, gundah gulana, kegelisahan kita gitu ya. Seperti tadi tuh kayak anak kecil, kalau kita masih kecil kan, ini mas saya lagi luka berdarah, tolong dibantuin, seperti itu. Seperti itulah. Dan menurut pengalaman saya ketika sudah curhat, beban itu terangkat dengan luar biasa gitu ya. Bahkan ketika saya curhat bisa sampai dengan menangis tuh. Akhirnya dari menangis itu saya pelajarin juga, ternyata menangis bukan hanya milik orang gender tertentu, wanita ya. Semua orang berhak menangis. Karena saya baca juga ternyata menangis adalah salah satu mekanisme pelampiasan kita terhadap beban ataupun emosi yang ada di diri kita. Jadi menangis bukan menunjukkan kelemahan, tapi menangis adalah bentuk respon tubuh terhadap emosi yang sudah ditampilkan dari kita. Nah, di suatu saat nanti ketika kita sudah
pernah curhat dan sebagainya, roda itu akan berputar. Kita pun akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh teman kita untuk menjadi teman curhat. Dan belajar dari saya curhat kepada teman-teman saya memilih orang yang saya percaya mau mendengarkan secara aktif dan memiliki kepedulian tinggi. Karena saya mau cerita tanpa saya disalah-salahin atau dihakimi dan sebagainya. Ataupun ketika saya cerita bebas, nggak dia bosen terus belokin cerita, disela-sela cerita saya, dan akhirnya ceritanya malah nggak fokus. Seperti itu juga yang ketika saya akan berempati kepada teman-teman yang curhat kepada saya harus menyediakan waktu saya harus menyediakan pikiran saya harus menyediakan perasaan saya untuk mendengarkan cerita dia seutuhnya, tidak menghakimi, tidak menyelah pembicaraan, menjadi pendengar yang aktif yang bisa membantu dia untuk keluar dari permasalahan ataupun beban yang dia alami. Jadi guys, bagi yang udah punya teman curhat, beruntunglah Anda. Bagi yang belum, carilah. Dan saran saya, jangan curhat di media sosial. Nanti nih di konten berikutnya saya akan membahas curhat di media sosial. Sehat-sehat terus guys ya. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Bye.